ya, yang pasti sih dari hamil ya, dari hamil. Karena kan pendidikan agama tuh sedini dan seawal mungkin gitu ya. Jadi dari hamil tuh udah apa ya, udah dikasih pendidikan agama secara tidak langsung dengan ya ngaji, zikir kayak gitu-gitu ya. Itu percaya nggak percaya memang apa namanya berpengaruh gitu loh. Tapi dari anak satu sampai anak ketiga sih alhamdulillah aku ngerasa kayak apa ya progresnya tuh memang jauh lebih intens kalau sama Bambang. Kalau Bambang nih alhamdulillah dia tuh konsisten, jadi setiap diajakin sholat berjamaah misalnya ya, Bambang tuh nggak lama, nggak ada drama, nggak kayak yang bentar bun nanti dulu tunggu aku ini dulu. Kalau Luisa tuh aku struggling banget anak kedua, tanpa bermaksud ngebanding-bandingin tapi maksud aku memang tiap anak itu unik ya, karakternya beda-beda. Dan memang aku belajar karena aku ngelihat bahwa Luisa dulu aku punya kesalahan tidak konsisten, jadi kayak bangunin dia tuh aduh sayang kasihan kata baby misalnya, kasihan lah dia masih ngantuk, nggak usah lah udah nggak apa-apa kita aja. Akhirnya karena sering skip, akhirnya dia ngerasa kayak oh bunda sama papa nggak apa-apa kalau aku nggak sholat jamaah bareng gitu. Nah tapi kalau Bambang akhirnya aku upayain banget dari awal banget untuk mau dia belum balik, sekarang kan belum balik ya, tapi tetap yang namanya ibadah wajib kayak sholat gitu tuh aku upayain dia untuk konsisten. Nah ternyata berimpact nih, setiap aku suruh dia nggak pernah drama. Jadi berhasil trial error kan, kita punya anak tuh, anak satu gini oke error, oke ganti lagi, anak kedua wah masih error nih. Nah anak ketiga nih alhamdulillah untuk urusan agama jadi aku banyak melakukan apa ya iya evaluasi gitu. Bambang gimana sih puasanya udah hari ke-20 lancar gak sih? Tapi ada yang bolong sih 3 kali. Berapa hari ya nak bolongnya? 3 kali. 3 kali ya. Waktu Susah itu gak sih kalau bangun sahur, Bambang? Iya sih harus dibangunin Bambang. harus digendong, ya kan? Dan dia sampai sekarang kalau misalnya besok ke sekolah, dia tuh sahurnya tuh masih yang sambil merem, bener-bener merem. Jadi harus diginin dulu pipinya ya, diginin dulu kayak bayi gitu baru dia ngunyah. Matanya tetap merem ya, Bang. Merem Tapi ngunyah, iya. Tapi Bambang sendiri kan kalau anak zaman sekarang ya kayak gitu melakukan kayak gitu karena takut sama orang tuanya. Tapi kalau Bambang sendiri melakukan mungkin sholat 5 waktu, puasa, Ngaji, puasa. itu kenapa nak? maksudnya Kenapa alasannya, reasonnya apa? Gara-gara takut dimarahin bunda atau karena apa Bambang mau sholat? ya Bambang mau aja kan ibadah dapat pahala. Oh, dapat pahala karena Bambang pengen disayang sama siapa? Allah, bunda, papa. Oh iya, amin. Kelihatan Bambang tuh sweet banget ya, Mbak. Banget. Dan tadi malu, merangkul gitu. Iya emang. Itu dari Itu ya? suami atau kayak gimana? Enggak dari suami. Enggak sih, maksudnya baby memang kalau sama anak physical touch, tapi kalau sama aku ya biasa aja karena memang nggak mau ngumbar juga ya. Jadi kalau Bambang bisa sesweet ini sih karena aku banyak nuntut kali ya, nggak bisa nuntut sama bapaknya, nuntut sama dia. Jadi kayak Bambang sayang nggak sih sama bunda, aku sering ngajak ngomong gitu, terus ya sayang lah bun gitu. Terus aku suka drama aja, suka mendramatisasi keromantisan. Jadi kayak oh iya sayangnya gimana, terus kalau bunda udah tua Bambang bakal rawat bunda nggak? Bambang kalau udah punya pacar nanti tetap sayang nggak? Oh aku gitu-gituin gitu. Jadi dia yang apa namanya makin apa ya, jadi akhirnya dia terbentuk dengan karakter yang peka, yang perhatian, terus yang senang physical touch gitu. Tidur sampai sekarang juga masih pelukan, masih elus-elus gitu. Nggak apa-apa deh. Mama gimana sih mami di rumah? Baik nggak? Banget. Apa mungkin yang ngebuat kamu kayaknya Sayang banget. sayang, bangga punya bunda yang semua orang tuh juga sayang gitu? Gimana tuh? Kenapa? Kayak gimana? Dia tantenya nanya apa yang bikin Bambang bangga sama bunda atau seneng sama bunda, apa hal apa misalnya Bunda bunda baik. terus Bunda biasanya gak galak. oh biasanya nggak galak tapi seringnya galak ya.
Tapi walaupun galak kan Bambang tahu. Tetap sayang. Soalnya kan juga lakinya soalnya Bambang nggak listen sama Bunda. Jadi kalau Bunda kayak males gitu, jadi akhirnya dia gitu. Nah, akhirnya Di ngegas. oh. Dia gak apa-apa. Oh, tapi nggak apa-apa. Jadi Bambang ikhlas kalau Bunda ngomel, Bunda marah itu karena Bunda say. Yang Iya. Tapi di umur sekarang Mbak, anak jadi sekarang ya susah banget ya. Disuruh sholat susah. Apalagi kalau dari Mbak mungkin kemarin main mulu. Apa mungkin limit Mbak Mesya kayak kalau kamu kayak gini nggak boleh nggak boleh apa gitu, ada limitnya nggak sih? Atau emang harus? Kalau sholat tuh nggak tahu ya, ini nggak berlaku untuk semua orang sih Mbak. Tapi kalau buat aku namanya ibadah tuh memang harus dipaksain. Jadi sampai orang dewasa sekalipun seumur kita gitu ya, yang kita ngerasa kayak nggak perlu dipaksain, tetap harus dipaksain. Karena yang namanya iman naik turun, terus males tuh sering lah seumur kita juga pasti ada momennya yang kita kayak berat banget, aduh ngantuk banget apa segala macam. Jadi buat aku ya emang harus dipaksa. Nah dipaksanya gimana nih? Jangan bikin anak-anak jadi trauma. Jadi dipaksa itu aku cukup melotot hitung 1 sampai 3. 1, Bunda hitung dari sekarang. 1, 2, melotot. Udah ngibrit. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang zaman sekarang mungkin udah nggak relate ya. Oh nggak boleh nada tinggi sama anak. Oh nggak boleh lah. Buat aku kadang-kadang harus bentuk kasih sayang orang tua itu kadang-kadang harus tough love. Jadi harus ada keras-kerasnya. Jadi aku mengadaptasi dari didikan orang tua aku zaman dulu. Aku nggak mungkin bisa seperti sekarang ini kalau orang tua aku dulu soft. Jadi tetap harus dikombin. Jadi kalau misalnya anakku memang udah nggak bisa dikasih tahu baik-baik, Bang, yuk sholat yuk nak gitu. Ayo Bunda tunggu sekarang, ini udah mau Isa loh, pendek loh waktunya nak. Ayo ambil air wudhu sekarang, nggak bisa juga. Udah batas maksimal baru 1, Bunda hitung. Taruh nggak handphonenya? 1, gitu. Baru ngibrit. Tapi mungkin kalau anak zaman juga menimpal kayak misalkan Ngejawab. Ngejawab dulu aja misalkan Bunda pulang-pulang atau kan dulu Bunda tidak pakai kerudung atau sebenarnya ada nggak sih omongan itu udah didengar sama Mbak Mesya? Anak-anak sekarang itu tumbuh jadi anak yang sangat kritis Mbak. Mau anakku yang pertama, kedua, ketiga ya, semua nih kritis. Even Bambang pun kalau aku tegur kesalahannya, dia ngejawab, Bambang tuh nggak maksud begini di debat. Dulu kan kita mana berani ya ngedebat. Tapi aku ngadepinnya gini loh. Aku merasa mengapresiasi bahwa anak-anak itu punya sikap berani mengemukakan pendapatnya karena buat aku itu penting buat kesehatan mentalnya mereka. Aku nggak kepengen anak-anakku itu tumbuh jadi anak-anak yang mendem. Jadi kayak misalnya dia punya perasaan apalah ya, dia mendem, dia nggak mau ngutarain karena takut bundanya papanya marah atau segala macam. Itu yang aku jaga. Jadi begitu mereka ekspresif, aku telan dulu nih. Kalau misal aku ngelihat udah kayak oh ini udah bablas nih kayaknya anak gue gitu, baru aku ngomong. Dan itu bentuknya adalah open discussion ya. Jadi aku sama baby tuh menerapkan kayak menurut Bambang kenapa kayak gitu? Kakak kenapa bilang kayak begitu? Kalau pembelaannya atau argumentasi kakak tuh kenapa bisa punya pendapat kayak begini? Jadi kita ngobrol jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pendapat bundanya, papahnya, anaknya, semua kita punya perspektif yang kadang-kadang beda dan kita harus boleh sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi kamu kalau lihat contohnya sudah Al-Quran atau masih Bambang ditanya sama tantenya, Bambang duduk dulu. Gimana, Nak? Bambang ngajinya udah sampai mana? Bang udah Al-Quran. Juz berapa? Juz 3 atau 4 kalau nggak Juz salah. 3 ya? Juz Kayaknya, 3, Juz 3. iya alhamdulillah. Itu diajarin sama Bunda atau Sama ada gurunya. Ada guru ngaji. Tapi tante boleh nggak sih lihat Bambang ngaji? Jadi ada mau ini Iqra atau surat Anas kira-kira? Anas. Anas, boleh nak sebentar ya sayang. Bang, ya saya hafalnya surat-surat gitu. Oh, surat juz amma, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Ini ada tajwid, B-nya 2. Marabbin nas. M-nya 2. Nas. Malikin nas. Malikin nas. M-nya ditekan. Malikin nas.
Ila Ilanya panjang. bentar. Pak Subhanahu kita hilahinnas. Ilahin. Nas. Ini kan nun. Ada taj. Hilahinnas. Ya, terus Min. bukan min, ming. Nun Min. ketemu shin, ang. Min Ming. syari wasihonna. Iya, good. Al. Allazi yukazibu bid din. Ini lihat dong, jangan mentang-mentang hafal nggak dibaca hurufnya. Al-laziyu was. Bentar, kalau sebelumnya Curang. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya. Udah tahu ya apa namanya nun bertemu gitu udah tahu nggak kan? Bambang diajarin kan sama Bunda Eza kayak kolkola, izhar, idgham, Kolak. kolkola. Jadi kalau ang bunyinya atau bunyinya jelas gitu. Udah sih. Udah cuma masih belajar ya. Tapi targetnya yang penting ada progres gitu ya. Jadi buat aku tuh kayak dia ngaji kayak misalnya bulan Ramadan ini aku berharap banget memang anak-anak tuh buka Quran tiap hari walaupun cuma 1 ayat gitu ya atau 2 ayat gitu atau 1 ain yang udah gede gitu. Kakaknya sih kalau kakaknya nggak usah disuruh ya, yang gede tuh memang dia selalu target hatam. Tapi kalau kayak kakaknya yang kedua atau Bambang buka aja, yang penting cuma 1 ayat, mau 1 ain, mau sampai papanya juga aku targetin buka Quran karena ini kan bulan Quran kan gitu. Mungkin terakhir Bambang, apa yang membuat kamu suka baca Al-Quran? Nah gitu. Bunda galak nggak sih kalau ngajarin misalkan gitu? Galak Bunda sih, kalau Bunda ngegas. Bunda nggak pernah sih ajarin. Kalau ngaji ya Bunda kan suka liatin Bambang bacanya udah benar apa belum gitu kan. Galak nggak Bunda? Nggak apa-apa, ngomong aja. Takut dia ngomong Kayak galak. gitu tuh, contohnya coba kalau Bunda lagi aja. Nggak apa-apa. Mbak mungkin terakhir kali ya. Bambang kayaknya udah berani tampil di TV, aktif juga, mulai mengarahkan ke dunia entertain juga nggak sih Mbak? Atau memang anaknya tuh aktif pengen ngikutin? Sebenarnya sih aku sih kalau anak-anak diajak syuting aku akan balikin ke anak-anak mau apa enggak. Kalau misalnya ada yang kuliah, Bun aku nggak mau caranya begini, atau oke Bun gitu aku mau, semua aku serahin sama anak-anak sih Mbak. Jadi akunya sendiri yang memang tanda kutip mengarahkan secara langsung enggak, karena Bambang masih kecil, terus belum spesifik belum puncak-puncaknya terlihat talentanya gitu, jadi masih senang bola, masih senang nyanyi gitu ya. Boleh, Nah Bang. kalau kakaknya yang gede memang aku udah arahin. Kenapa? Karena memang dia udah bikin lagu, terus dia udah rekaman gitu ya, udah banyak lah gitu yang dibikin. Tapi kalau yang 2 ini sih aku serahin sama anak-anak. Jadi kalaupun mereka enjoy, mereka menikmati gitu ya, diajak syuting ya kita lihat nanti gitu. Jadi nggak ambisius lah. Oke, thank you. Bang, Mbak Misha. Dadah.